Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kita kan di awal dibilangin tuh kalau tujuan kita belajar ini adalah supaya kita bisa melakukan penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor itu sebenarnya ada macam-macam. Ada 3 sih yang biasanya, metode poligon, metode jajar genjang, dan metode segitiga. Contohnya di sini ada seekor lumba-lumba, dia bergerak dengan kecepatan yang pertama V1, kemudian kecepatan keduanya adalah V2. Ditanya berapa resultannya atau penjumlahan dari vektor kecepatan ini. Berarti kalau dengan metode poligon itu kita gambarkan seperti ini. Vektor yang pertama, tuliskan dulu, ini kan V1 ditambah V2. V1-nya tuliskan dulu, gambarkan dulu. Setelah itu V2-nya gambarkan dengan ekornya ini menyentuh anak panahnya. Kemudian untuk mencari resultannya, yang garis biru, tinggal kita tarik aja garis lurus dari ujung V1 menuju ke anak panah V2-nya. Itu untuk metode poligon. Untuk 2 buah vektor. Kalau misal vektornya lebih dari 2, ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C, kemudian vektor D. Maka untuk menentukan jumlahnya, cukup kita tarik aja garis lurus dari yang awal, ekor yang awal, vektor yang awal, ke panah vektor yang akhir. Itu cara poligon. Jadi penjumlahannya harus urut, menggambarkannya harus urut. Kalau A tambah B, tambah C, tambah D, berarti ya harus satu-satu. Mulai A dulu, baru B dulu, baru C dulu, baru D. Seperti itu. Nah, kalau cara jajar genjang, itu dia 2 vektor ini dihubungkannya dengan mempertemukan kedua ekornya. Jadi nanti di sini anak panahnya tidak saling ketemu. Baru nanti dibikin garis putus-putus, membentuk bentuk jajaran genjang. Kemudian untuk menentukan resultannya, tarik dari ujung ekor V1 dan V2 yang terhubung ini menuju ke sisi ujung diagonal satunya. Bu, besarnya sama nggak resultan yang dihasilkan dari metode poligon dengan jajar genjang? Sama, jadi resultannya itu sama. Untuk lebih jelasnya di sini, nah ini ada biasanya kalau kita lagi praktikum itu ada kertas yang kita pakai milimeter block. Nah, itu bisa memudahkan untuk menggambar-gambar penjumlahan vektor dengan cara menggambar atau secara grafis. Misal di sini contoh soal, kita diminta menggambarkan kita diminta menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang. Di sini ada vektor A, ada vektor min A, lihat di sini ada vektor A dan vektor min A. Jadi vektor A ini vektor A dengan min A ini nilainya sama tapi arahnya berbeda. Makanya dia di situ ada minnya. Tanda negatif di situ menunjukkan arahnya ya. Kemudian ada vektor B dan ada vektor C. Sekarang kita ditanya, berapakah A ditambah B? Berarti untuk menghitung A ditambah B, kita cukup gambarkan yang pertama A-nya dulu, kemudian kita gambarkan B-nya. Ingat, untuk menggambarkan ini, panjang dan arahnya itu harus sama. Kalau misalnya kita mau menggunakan metode grafis. Contoh di sini A-nya kan ini lebarnya 1 satuan, tingginya ada 4 satuan. Berarti ketika kita pindahkan di sini ya harus sama seperti itu. Begitu juga yang B-nya. Ini kita diminta dengan metode jajar genjang. Berarti langkah selanjutnya adalah buat garis putus-putus sehingga nanti membentuk pola bentuk jajar genjang seperti ini. Baru kita cari resultannya.
Yang pink ini sehingga itu berarti adalah resultan dari A ditambah B. Atau hasil penjumlahan. Resultan itu hasil penjumlahannya. Gitu. Jadi ini adalah hasilnya. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu anggap paham semua ya sampai sini ya. Selanjutnya, ini contoh soal yang kedua, yang diketahui masih sama ya. Tapi kita lihat di sini yang ditanyakan adalah min A plus B. Berarti min A, kita gambarkan dulu. Min A-nya di sini besarnya sama dan arahnya sama dengan yang diketahui. Kemudian B-nya. Nah, ingat kalau di metode jajar genjang, ekornya ketemu dengan ekor ya. Jadi B-nya diletakkan di atas. Karena tadi si A ini ekornya ada di atas itu. Tinggal kita tarik garis putus-putus seperti ini. Kemudian bisa kita tarik garis diagonalnya. Nah, itu adalah resultannya. Resultan dari min A plus B. Masih gampang ya sampai sini. Masih hadir semua kan ini? Yang tadi nonaktifin video masih mengikuti? Masih, Bu. Oke. Oke, itu tadi dengan metode jajar genjang. Selain metode jajar genjang dan poligon tadi, Bu ada nyebutin metode segitiga namanya. Nah, ini adalah dengan cara metode segitiga. Sekarang yang diketahui sama, kita disuruh menghitung A plus B berapa. Nah, di sini kalau segitiga, ini sebenarnya dia mirip dengan metode poligon, tapi dia hanya bisa dilakukan untuk 2 buah vektor saja. Nah, ini adalah hasilnya. A plus B, tinggal dihubungkan, gambar A-nya dulu, kemudian panah dari A-nya ketemu dengan ekornya dari si B, baru nanti ditarik garis lurus. Gitu. Oke, sama dengan yang ini juga, tinggal ditulis aja. Ini kalau yang minus B berarti besarnya sama, arahnya berbeda. Gampangnya, kita tinggal memindahkan anak panahnya aja. Ditukar ke sisi yang satunya. Jadi kalau B, arahnya sama, besarnya sama, nilainya sama, tapi arahnya berbeda. Nah, ini adalah minus B, gambarkan dulu, baru plus C dijumlahkan, plus C. Nah, ini resultannya. Gitu. Untuk metode poligon udah jelas ya. A plus biasanya tuh lebih dari 2 vektor itu biasanya kita menggunakan metode poligon. Tinggal dijumlahkan aja terus kayak gini. Kemudian ini juga metode poligon. Aduh, bentar. Laptop dulu hang nih kayaknya nih, PowerPoint. Oke. Ya, jadi sambil nunggu ada pertanyaan sampai sini. Sebentar. Siapa? Ya. Ya, Syam, silakan. Kalau yang kayak poligon gitu, naruh panahnya bebas nggak, Bu? Naruh panahnya nggak bebas karena kita harus ngikutin urutannya. Jadi misal yang dijumlahkan A plus B plus C. Berarti A dulu, baru B dulu, baru C dulu. Misal ini ada sebenarnya gambarnya di sini. Gue akan contoh, akan bukain sebentar. Halo, Rangga. Nah, ini contohnya ya. So, ada kakak kelas kalian lagi mau lomba debat. Jadi harus ke sekolah buat rekaman. Nah, ini tadi yang ditanya sama Syam. Kalau misalnya dia ada vektor lebih dari 2, kita jumlahkan dengan cara poligon.
Jadi kita menjumlahkannya tergantung sama urutannya. Misal nih yang paling kiri ini kan dia A plus B plus C plus D plus E. Berarti yang digambarkan pertama A-nya dulu, baru B urut. Kalau yang di tengah dia D plus E plus A plus B plus C. Nanti untuk mencari resultannya tetap dari vektor yang pertama, ekor vektor yang pertama ke anak panah dari vektor yang terakhir. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, memang benar dia walaupun ditukar-tukar posisinya, tapi resultannya besar dan arahnya itu sama. Tapi nanti akan menghasilkan koordinat yang berbeda. Nanti kalian belajar ini di matematika ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk menuliskannya, harus sesuai dengan urutannya. Gitu ya, Syam. Oke, Bu. Oke. Sama. Ada lagi? Nggak jadi. Oke deh. Lanjutkan. Nah, ini kita sekarang dengan cara analitis. Analitis itu artinya perhitungan. Jadi kalau tadi dengan cara menggambar. Nah, kalau ini kita bisa lakukan dengan hitung aja karena sudah ada rumusnya. Dan rumusnya juga cukup gampang. Jadi di sini Ibu bedakan ada tiga jenis penghitungan secara analitis. Yang pertama, kalau misalnya sudutnya antara 0 dan 180 derajat. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau nanti kita Zoom 2 kali, nggak apa-apa ya. Nanti yang kedua mungkin cuma 15 menit. Apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang jawab nih. Jadi Bu lanjutin dulu deh. Apa-apa ya. Bu. Oke. Oke. Jadi di sini untuk sudut apit antara 0 derajat sampai 90 derajat. Seperti ini. Ini nanti rumus yang kita gunakan untuk menghitung resultannya cukup dengan seperti ini. Ini akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kali cos theta. Theta itu sudutnya. Cos itu apa? Cos itu adalah perhitungan trigonometri. Nanti kalian belajar di semester 2 di pelajaran matematika. Untuk mendapatkan bagaimana bisa dapat itu. Nanti di sini untuk di fisika nilai cos-nya akan menggunakan nilai sudut-sudut istimewa yang ada di tabel. Jadi nanti kalian boleh lihat tabel. Biasanya juga kalau misal Ibu kasih soal itu nilai cos theta-nya diketahui. Ini untuk sudut apit antara 0 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kalau misalnya dia sudut apitnya persis 90 derajat, sama dengan 90 derajat, itu untuk mencari resultannya, itu dengan bisa perhatikan ini. Nah, ini kan siku-siku. Berarti untuk resultannya bisa pakai rumus Pitagoras, ya kan? Karena ini kan siku-siku, berarti sudut miringnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi resultannya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. Atau ini bisa juga ditulis R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Sama. Gini ya. Sementara untuk sudut apit yang sama dengan 180 derajat, berarti dia posisinya segaris dan searah. Ini sinyal. Huh? Oh, dia pindah. Iya. Sorry. Jadi di sini untuk sudut apit 180 derajat dia segaris dan searah gini ya. Itu, nah ini misal contohnya A plus B, ini di gambarnya kurang sejajar sih. Dia harusnya sama benar-benar sejajar ya. Itu tinggal dijumlahkan aja. Ditotalkan kayak gitu. Ya, ini adalah penjumlahan dengan cara analitis. Jadi kalau misalnya nggak perlu, tidak diminta untuk menggambar, pakai ini aja buat cari resultannya. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Bu. Ya.
Syam? Kalau yang 60 derajat itu kayak yang antara 0 sampai 180 derajat ya Bu ya? Iya, betul. Dan 60 derajat itu sudut istimewa. Jadi, apa namanya, ada di tabel trigonometri. Nanti Bu ada slide-nya di sini untuk tabel trigonometri. Kalian bisa juga cari di Google juga banyak. Nah, ini ada catatan. Kalau misalnya A dan B-nya berlawanan arah, itu salah satunya diberi tanda negatif. Berarti nanti resultannya juga negatif. Jadi saling mengurangi. Kayak gitu ya. Ini nanti bakal pelajaran vektor ini sangat berguna buat pelajaran kita yang berikutnya untuk mempelajari gerak lurus, kemudian nanti hukum Newton juga menggunakan ini. Jadi ini dasarnya. Kalau misalnya ada yang belum paham, kalian boleh tanya ya nanti. Kalau malu, tanya di Japrik Ibu nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang tadi yang udah Ibu sebutin, arah vektor resultan nih. Di sini membedakan lagi untuk cara mencari berapa sudutnya. Nah, di sini kan diketahui resultannya ini nih, diagonal dari jajar jenjang. Arahnya berarti yang ini, alfanya nih, yang ini. Kita bisa menghitung dengan persamaan ini, R per sin. Theta itu yang keseluruhan, sama dengan A, panjang A, atau besar A, per sin dalam kurung theta min alfa, atau sudut yang ini, sama dengan B per sin alfa. Nanti tinggal diutak-atik aja. Kalau yang diketahui adalah besar vektor B dan vektor besar vektor A, berarti kalian bisa gunakan rumus ini. Nanti dicari persamaannya. Ini rumusnya. Nanti akan lebih gampang kalau kita latihan soal. Nanti di belakang ada latihan soal. Kemudian untuk sudut apit ini yang 90 derajat bisa langsung dicari dengan mencari tangen alfa sama dengan B per A. Tangen alfa ngitungnya gimana, Bu? Kalau cara menghitungnya, nanti kalian belajarnya di matematika. Tapi kalian bisa cari atau kalian cocokin dari tabel trigonometri. Ya. Jadi, cara menuliskan kemana arahnya adalah tulis aja arah vektor R adalah alfa derajat, nanti kan alfa itu kan dalam bentuk sudut, alfa derajat terhadap vektor A, seperti itu. Di sini ada contoh soal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Vektor A besarnya 12 Newton, vektor B besarnya 16 Newton. Kemudian sudut tetanya adalah 30 derajat. Maka coba kita hitung yang pertama besar resultannya, kemudian yang kedua tentukan arah resultan tersebut. Berarti tadi untuk menghitung berapa resultannya di sini kita pakai rumus yang 0 sampai 180 derajat ya, ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Tetanya tadi diketahui nih di soal 30 derajat. Kemudian di sini masukkan aja angkanya. A-nya 12 kuadrat dan seterusnya. Kemudian 144 ditambah 256 tambah 384 dikali ini. 0,866. Bu tahu dapat dari mana ini 0,866? Ada di tabelnya. Tapi biasanya kalau di tabel bentuknya dalam bentuk pecahan. Boleh juga pakai pecahan. Jadi nanti setengah akar 3 boleh seperti itu. Jadi dalam bentuk pecahan boleh. Seperti itu ya. Ini nanti diketahui besarnya sama dengan akar 732,5 Newton. Kalian boleh hitung pakai kalkulator, nanti hasilnya mendekati 27 Newton. Ini pembulatan. Bu, kemarin kita belajar angka penting, katanya nggak bisa sembarangan membulatkan. Nah, jadi Ibu mau flashback lagi, angka penting itu berlaku untuk pengukuran. Kalau ini adalah perhitungan, jadi kalau perhitungan kita boleh sedikit
bebas untuk menentukan pembulatannya ya di sini. Kalau hasil dari pengukuran itu yang nggak boleh sembarangan membulatkan. Kalau ini kan kita diketahui angkanya dan itu bukan hasil pengukuran gitu ya. Nah, jadi ini besar resultannya. Ini kurang panjang ya B-nya, harusnya lebih ini lagi. Nanti Ibu perbaiki gambarnya. Nah, sekarang untuk mencari arahnya. Arahnya, nah kita hitung karena yang di sini kita tahu berapa besar vektor A-nya, berapa besar vektor B-nya, kemudian berapa besar vektor R-nya di sini. Nah, ini jadi kita boleh bebas milih nih mau pakai yang mana. Kalau di sini Ibu pakai yang rumus R per sin theta sama dengan B per sin alfa. Karena tetanya diketahui 30 derajat. Kemudian di sini yang kita cari adalah alfanya. Kan alfa itu arahnya. Tinggal dihitung aja, ketemulah alfanya sama dengan 17 derajat. Jadi arah resultan R-nya adalah 17 derajat terhadap vektor A-nya. Jadi untuk Zoom yang ini kita sampai sini sebentar, sampai sini dulu. Kita akan sambung ke Zoom yang berikutnya ya. Kita sampai sini. Oke deh. Oke, boleh leave dulu. Nanti kita akan bikin grup baru.